wasiat takwa kepada Allah adalah simpul dari semua wasiat, simpul dari semua pesan, pangkal dari semua kebaikan. Dan ini adalah wasiat yang bersifat abadi kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan juga berwasiat yang sama, berpesan yang sama, senantiasa komitmen dengan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada pesan yang berikutnya, yaitu adalah yang disunnahkan ya sebelum berdoa sebelum keluar tempat tinggal. Ya, di sini Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa yang berbunyi di antaranya, Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlima aw ajhala aw ujhila aw yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesatnya aku di jalan dan disesatkan oleh orang lain. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menzalimi orang lain dan dari terzalimi oleh orang lain. Ini sebelum keluar tempat tinggal. Kemudian ketika kita berangkat menaiki kendaraan, disunnahkan berdoa, ya, yang paling sederhana misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini doa yang paling masyhur, yang mudah ya, yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bertakbir 3 kali. Maha suci zat yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, dan hanya kepada Rabb kamilah kami kembali. Ada juga doa yang cukup panjang ya. Mungkin saya bacakan saja. Mungkin teman-teman, para pendengar, para sahabat sekalian sudah pernah mendengar doa ini. Agak panjang. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'i as-safari wa ka'abatil manzuri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan dan takwa dalam perjalanan kami ini, dan kami juga memohon kepadamu, ya Allah, amal yang kau ridhai, serta ringankanlah perjalanan kami, pendekkanlah jaraknya yang jauh. Ya Allah, engkaulah pendamping kami dalam perjalanan, menjaga keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami berlindung kepadamu dari gangguan perjalanan, buruknya pemandangan, serta buruknya keadaan saat kami kembali. Kemudian juga, selain doa sebelum kita berangkat yang barusan kita sebut, kalau kita sudah melaksanakan safar dalam perjalanan, jangan sampai lidah kita itu kering dari zikir, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja makna zikir di sini adalah sangat luas. Ya, sangat luas. Kita bisa mengucapkan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian kita bisa beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kita bisa menyebut nama Allah, Allah, Allah sebanyak-banyaknya. Kita bisa membaca berbagai macam zikir yang kita tahu. Dan paling afdal seandainya kalau kita bisa membaca Al-Quran sepanjang perjalanan kita. Betapa banyak kebaikan yang bisa kita raih kalau kita bisa komitmen dengan zikir ini, khususnya membaca Al-Quran. Karena dalam perjalanan kita akan banyak menemukan hal-hal yang tidak mengenakan kita. Apa solusi terbaiknya? Dengan sadar bagaimana mengalihkan perhatian kita dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam
orang lain, tapi mungkin karena ketidaksabaran kita dalam melakukan perjalanan karena perjalanan panjang atau mungkin karena banyak masalah, macet di jalan, mobilnya mogok dan seterusnya, akhirnya kita jadi stres yang berefek pada mengganggu orang lain yang satu perjalanan dengan kita. Nah ini penting terutama kalau kita lagi mudik ya ke kampung halaman. Nah ini kita akan sering banyak temukan hal-hal seperti ini. Apalagi naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat jahat di perjalanan kepada orang lain. Kemudian adab selanjutnya adalah komitmen dengan kewajiban-kewajiban syariat, ya, seperti sholat wajib tentu saja ini kita tidak boleh tinggalkan. Terkait nanti ada keringanan rukhsah yang diberikan Allah dalam syariatnya kepada kita. Nah, ini akan kita bahas kemudian komitmen dengan makanan halal dalam perjalanan, terutama bagi kita muslim yang berada di negeri minoritas muslim. Komitmen dengan makanan halal itu sangat penting. Tentu saja makanan halal kalau kita di negeri minoritas muslim bukan hal yang mudah didapatkan sebagaimana kita ada di Indonesia. Kita kanan kiri ada warung Padang, ada warteg, ada rumah makan Sunda kalau kita jalan pulang kampung. Kalau kita di luar negeri, terutama di negeri minoritas muslim, ya ini perlu kita hitung-hitung, perlu kita berhati-hati, perlu kita melihat-lihat, ya, tidak sekedar mampir, tidak sekedar beli makanan. Kemudian adab selanjutnya adalah membersihkan perjalanan selama tidak ada kepentingan yang perlu. Jadi bagusnya bagi kita sebagai musafir itu sebelum berangkat kita sudah planning kapan kita berangkat, naik apa, kapan kita pulang, selama perjalanan di tempat tujuan kita ngapain aja. Nah itu kalau bisa kita sudah fix. Kenapa? Untuk menghindarkan diri dari membuang-buang waktu atau menyibukkan diri pada hal-hal yang tidak berguna bagi diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Kemudian selanjutnya, ya, di antara adab safar yang lain adalah ketika sudah kembali disunahkan untuk mampir dulu ke masjid yang dekat rumah. Di situ sholat 2 rakaat, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini secara khusus lebih afdal dilaksanakan ketika kita pulang dari melaksanakan ibadah umrah atau haji. Kemudian bagi kepala keluarga misalnya, tidak dianjurkan untuk pulang di tengah malam tanpa sepengetahuan keluarganya. Ada hikmah yang tersembunyi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW tidak menganjurkan atau mungkin tidak menyukai seseorang untuk pulang ke tengah keluarganya di tengah malam dari perjalanan jauh? Karena agar supaya si keluarganya bisa bersiap-siap menyambut kedatangan kepala keluarga atau suami atau bapak yang akan tiba. Nah ini beberapa di antara adab-adab safar, ya, masih banyak adab-adab yang lain yang bisa tadi mungkin yang penting-penting saja bisa saya sebutkan. Kemudian poin berikutnya adalah tentang hukum-hukum rukhsah atau hukum-hukum keringanan terkait dengan safar. Sebagaimana kita ketahui, para pendengar, audiens dan para sahabat sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika safar menjadi sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita, ketika bepergian jauh adalah bagian dari hukum kehidupan kita yang berlaku di sepanjang kehidupan kita, maka sudah barang tentu ada hukum-hukum yang bersifat pengecualian yang berbeda dari hukum-hukum normal seandainya kita tidak melakukan bepergian jauh. Secara singkat bisa kita sebutkan poin-poinnya. Di antaranya misalnya kita
kita diberikan keringanan untuk mengqasar. Apa itu qasar? Qasar adalah meringkas salat. Tentu saja qasar salat ini bukan setiap salat bisa kita qasar, bisa kita ringkas. Hanya salat yang 4 rakaat saja kita ringkas menjadi 2, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Sedangkan salat subuh sudah 2 rakaat, ya nggak mungkin kita qasar lagi. Sudah 2 masa kita qasar jadi 1, kan gitu, nggak mungkin. Salat maghrib juga tidak kita qasar. Jadi salat qasar hanya pada salat zuhur, asar, dan isya saja. Ini juga tentang masalah qasar ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukumnya dalam surat An-Nisa ayat 101, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ya, jika kalian bepergian, maka tidak mengapa bagi kalian untuk melaksanakan qasar atau ringkas dalam salat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qasar itu adalah sedekahnya Allah. Ya. Rasulullah bersabda, "Shadaqatu tasaddaqallahu biha 'alaikum faqbalu shadaqatahu." Jadi keringanan berupa qasar ini merupakan sedekah, ya, yang Allah berikan kepada kita, maka terimalah sedekah Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan para ulama mengatakan qasarnya kita dalam safar itu jauh lebih utama, lebih afdal daripada kita melaksanakan sholat sempurna. Begitu. Ini tentang masalah qasar. Nanti mungkin untuk detail kalau ada hal-hal yang diskusikan terkait dengan masalah ini bisa kita diskusikan dalam tanya jawab kalau ada kesempatan. Kemudian hukum lain yang terkait dengan masalah keringanan dalam safar ini, kita bisa menjamak sholat. Ya. Nah, kalau menjamak ini kita menggabungkan antara sholat zuhur dan asar, dan juga antara sholat maghrib dan isya. Kalau subuh tidak dijamak, ya. Kalau subuh tidak dijamak, dan juga tidak ada jamak antara asar dan maghrib. Ya. Nah, yang mungkin kita sering bertanya-tanya antara jamak dan qasar. Kita sering kalau perjalanan tahunya jamak qasar. Seakan istilah ini sudah menyatu. Padahal sebenarnya qasar dan jamak adalah dua keringanan dari Allah yang berbeda. Qasar itu meringkas salat, kalau jamak itu menggabungkan antara dua salat. Jadi orang mungkin saja melakukan qasar tidak menjamak, dan mungkin saja menjamak tanpa melakukan qasar. Ya, ini sangat mungkin sekali. Jadi gak harus kalau jamak harus qasar, dan juga tidak harus kalau qasar salat harus jamak salatnya, tidak harus begitu. Karena sebab dari jamaknya salat bukan hanya safar saja, juga ada udzur-udzur syar'i yang lain yang dibenarkan oleh syariat kita. Selain safar kita boleh menjamak salat. Sehingga nanti kita bisa diskusikan. Kemudian juga keringanan-keringanan lain yang bisa kita yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam safar adalah kita berbuka puasa pada saat bulan Ramadan. Kita boleh membatalkan, kita boleh tidak berpuasa kalau kita dalam keadaan safar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri an tasumu fis safari." Bukan sebuah kebaikan, bukan bagian dari kebaikan kalau kamu berpuasa pada saat safar, pada saat bepergian jauh. Sehingga di sini Rasulullah SAW menyiratkan yang lebih baik berbuka pada saat bepergian jauh. Keringanan yang lain yang dapat kita pahami dari ketetapan Allah yang Allah terapkan hukum keringanan buat kita ini adalah apa yang diistilahkan dan oleh para ulama fikih dengan mengusap alas kaki. Nah, ini mungkin masih asing bagi kita orang Indonesia yang notabene menganut mazhab Syafi'i. Mengusap alas kaki, atau dalam buku-buku fikih sering
diistilahkan dengan al-mashu alal khuffaini. Jadi mengusap alas kaki. Apa ini maksudnya? Jadi kalau kita lagi safar, lagi bepergian jauh, nah, ketika kita wudu, kita boleh, ya, kita dapat keringanan untuk tidak menyiram kaki kita. Ketika kita berpergian jauh, biasanya kan kita pakai sepatu tebal,